Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang membahas soal berbagai teknologi seputar blockchain dan crypto aset. Nah, video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau lihat dulu halaman disclaimer sebelum presentasi ini dimulai. Jadi berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Nah, termasuk nanti ketika ada penyebutan produk tertentu, itu bukan merupakan endorsement terhadap produk tersebut. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah soal price oracle. Nah, ide kunci adalah memahami price oracle dan kaitannya atau perannya di dalam decentralized finance atau DeFi. Jadi price oracle ini sebenarnya kan banyak providernya, tetapi yang memegang market paling besar tentu saja Chainlink gitu ya, dengan tokennya yang Link. Nah, jadi apa itu Oracle? Kita mau memahami apa itu Oracle. Nah, ini bukan Oracle yang merek database, gitu ya. Oracle di sini merupakan Oracle yang istilah yang lebih luas lagi. Jadi Oracle ini kan kalau di The Matrix itu kan Oracle yang tahu masa depan gitu ya. Artinya tahu informasi yang tidak banyak orang tahu. Nah, kita bayangkan blockchain itu sebagai The Matrix-nya. Nah, Oracle ini sebagai satu komponen yang menyuplai informasi dari luar ke dalam gitu ya. Kalau The Matrix berarti ya si Oracle ini menyuplai informasi masa depan ke karakter utama. Nah, kalau tadi sudah dibahas, sebenarnya kalau smart contract itu kan data yang bisa diakses adalah data di dalam blockchain-nya atau data internal gitu ya. Misalnya data-data yang tersimpan di dalam smart contract tersebut atau smart contract lainnya itu bisa dibaca datanya oleh si smart contract tersebut. Nah, dalam hal ini smart contract yang membaca ya, bukan si usernya. Kalau user kan bisa membaca semuanya, tapi kalau smart contract memang sangat terbatas. Dia tidak bisa membaca misalnya cuaca hari ini apa gitu ya, itu tidak bisa. Karena apa? Karena itu merupakan data dari di eksternal gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita mau membuat satu aplikasi yang membutuhkan data eksternal, ya kita harus meminta data tersebut ke satu komponen namanya Oracle gitu ya. Nah, Oracle nanti dia akan membaca data eksternal ya, yang di luar blockchain. Dia akan baca gitu ya dengan menggunakan sumber tertentu, misalnya dengan mengakses website atau mengakses API tertentu, atau misalnya dengan AI gitu ya, kasih AI misalnya atau ChatGPT misalnya gitu ya, dibaca oleh Oracle. Kemudian Oracle ini akan menulis data tersebut yang di request tadi, disimpan ke dalam smart contract dari miliknya si Oracle. Kemudian nanti si klien akan membaca yang tadi kan sudah di request, datanya sudah ada, dia akan membaca hasil datanya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Jadi dia harus membaca dari luar, kemudian harus menyimpannya ke internal dari blockchain supaya bisa dipakai oleh si smart contract, ekosistem smart contract. Nah, yang kalau kita berbicara soal price oracle, itu ya kita bicara soal harga aset. Ya, misalnya Chainlink, ini memang satu provider utama gitu ya kalau kita berdiskusi atau kita bicara soal asset price atau harga aset. Nah, jadi ada namanya Chainlink Price Feeds. Nah, Chainlink Price Feeds ini merupakan feed yang menyediakan data atau informasi harga gitu ya atas aset-aset tertentu gitu ya. Biasanya denominasinya adalah US dollar. Misalnya Bitcoin, misalnya Ethereum gitu ya, atau yang lain, bahkan Chainlink juga. Kenapa? Karena kalau smart contract ini kan datanya bisa dilihat misalnya kalau transaksinya terjadi di apps, misalnya di decentralized exchange, nanti akan kita bahas di video lain soal bagaimana ada strategi lain tidak menggunakan Oracle, tapi menggunakan satu teknik khusus untuk membaca harga
yang ada dalam decentralized exchange. Tetapi kalau misalnya kita bicara soal price feeds yang ada di Oracle, itu kita bicara soal nilai atau harga dari aset kripto yang diperdagangkan di centralized exchange. Misalnya Binance, Kraken, OKX gitu ya. Dia akan si Oracle ini akan membaca data-data tersebut gitu ya, kan ada API-nya ya. Masing-masing centralized exchange itu ada punya API yang bisa diakses. Jadi dibaca oleh si Oracle, kemudian dikoleksi atau dikumpulkan, kemudian disimpulkan harganya berapa sih. Misalnya Ethereum sekarang harganya berapa, berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dari berbagai centralized exchange. Nah, itu denominasinya USD. Nah, contohnya ETH USD, yaitu harga ETH yang didenominasikan USD. Nah, siapa yang membutuhkan price feeds? Sebenarnya ya DeFi sebenarnya. Fokusnya adalah DeFi, protokol DeFi misalnya Synthetix atau Aave. Kenapa mereka ini membutuhkan harga, informasi harga? Karena misalnya kan ada misalnya satu protokol simpan pinjam seperti Aave ini. Misalnya kita punya kolateral, punya aset ETH gitu ya. Kita mau meminjam USD. Kita punya satu ETH misalnya, satu ETH sekarang harganya 3.500 USD misalnya gampangnya. 3.000 USD lah ya gampangnya. Kemudian kita mau meminjam sebanyak 2.000 USD. Kan tidak bisa kalau misalnya harganya 3.000 USD, kita tidak bisa minjam 3.000 USD juga. Kita harus pinjam kurang dari harga kolateral. Karena kan biasanya kalau simpan pinjam biasanya menggunakan over collateralization kan. Jadi nilai kolateralnya harus lebih tinggi dari nilai yang kita pinjam. Jadi misalnya kita pinjamnya maksimal 2.000 US dollar gitu ya. Nah, ini kan pada saat proses meminjamnya kan si DeFi-nya perlu informasi berapa sih sebenarnya nilai valuasi dari ETH di pasar sekarang yang bisa dikumpulkan dari berbagai centralized exchange. Harga pasarnya berapa? Ya 3.000. Kemudian dia tentukan maksimal dari pinjamnya adalah 2.000. Kita maksimalkan nih pinjaman ya, jumlah total pinjaman berarti 2.000. Nah, nanti dia harus ada satu batas likuidasi namanya ya, liquidation threshold. Jadi ada threshold di mana ketika si harga Ethereum turun gitu ya, dari 3.000 jadi berapa? Kalau misalnya liquidation threshold-nya adalah 2.500 misalnya. Jadi ada kita pinjam di sini 2.000, kemudian liquidation threshold-nya 2.500. Nah, si Aave ini atau protokol apapun, dia akan memantau harga Ethereum itu setiap saat. Jadi misalnya turun gitu ya. Kalau naik gak ada masalah, karena kan kita pinjamin di 2.000. Jadi kolateralnya jadi tebal gitu ya. Jadi lebih kebal terhadap perubahan harga. Tapi kalau misalnya nilai ETH-nya turun mendekati dari liquidation threshold, nah ini berbahaya nih. Semakin dekat, kalau sudah sama, itu nanti posisi pinjamnya, posisi borongnya, dia akan dilikuidasi. Kalau sudah dilikuidasi, nanti semua aset kolateral itu akan disita oleh likuidator. Nah, itu jadi masalah. Nah, jadi masalah untuk si peminjam, karena peminjam kan rugi. Tadi masih ada selisih kan antara liquidation threshold dengan berapa yang dipinjam kan. Itu akan jadi loss bagi si peminjam. Tetapi ini perlu dilakukan supaya si protokol tadi tetap sehat gitu ya. Jadi dia tetap liquid gitu. Jadi kalau kita simpulkan dari proses yang terjadi dalam misalnya di protokol DeFi yang simpan pinjam, itu ya price feed ini sangat-sangat signifikan, sangat penting. Jangan sampai price feed ini punya data yang salah gitu ya. Kalau data yang salah ya hancur semua nanti prosesnya, protokolnya. Nah, akurasi ini perlu. Kita harus punya akurasi tadi ya, supaya ya orang tidak menderita kerugian, misalnya dari likuidasi atau dari kecurangan gitu ya. Si likuidator kan pingin melikuidasi gitu kan, supaya dapat untung. Nah, itu jangan sampai di price feeds-nya melenceng terlalu jauh gitu ya. Nah, strategi dari Chainlink itu juga mereka tahu kan kalau misalnya si price feeds ini perannya krusial di dalam decentralized exchange atau dalam DeFi ya, DeFi terutama ya. DeFi bukan decentralized exchange tapi DeFi itu ya mereka punya
satu data feed itu punya Oracle macam-macam gitu ya. Jadi ini masing-masing merupakan operator yang independen, operator Oracle yang independen. Jadi mereka tidak terkait satu sama lain. Jadi ketika ada satu Oracle yang bermasalah, itu masih ada Oracle yang lain gitu ya. Jadi mereka akan membentuk satu jaringan namanya DON atau Decentralized Oracle Network. Jadi mereka berkomunikasi menentukan berapa jawaban atau berapa harga dari ETH USD ini pada saat tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini lebih detailnya, di sini ada deviation threshold. Jadi ketika ada perubahan harga yang lebih dari threshold atau memenuhi threshold ini, dia akan diupdate. Jadi atau ada namanya heartbeat. Jadi ketika deviation thresholdnya tidak terpenuhi, tetapi heartbeatnya misalnya kan setiap 3 jam misalnya. Jadi kalau heartbeatnya sudah habis ya dia harus diupdate. Mau tidak mau harus diupdate. Jadi ada dua parameter yang akan men-trigger perubahan atau update dari data price feed tadi. Nah, kita lihat juga ada minimum Oracle response itu dari, kalau di sini minimumnya 21. Ternyata dari 31 Oracle itu masih semuanya dia merespon. Jadi ini adalah price feed yang sangat sehat karena lebih dari 21 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada last update-nya ternyata 6 menit yang lalu. Jadi kalau kita lihat di halaman ini merupakan price feed yang datanya segar atau datanya baru gitu ya. Nah, ini masih data lama 2400, sekarang sudah 3000 lebih gitu. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya si jumlah dari Oracle ini bervariasi gitu ya. Jadi minimumnya ya ditentukan oleh si Chainlink. Kalau misalnya semakin tinggi semakin bagus, cuman masalahnya kalau semakin banyak Oracle artinya ya down-nya makin berat kan. Jumlah komunikasinya untuk jaringan ini makin berat. Jadi harus ada balance antara jumlah Oracle dengan si robustness dari feed tadi. Jangan terlalu kecil atau jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat di sini juga si data feednya juga bermacam-macam, dari BTC USD, BTC ETH, ETH BTC, ETH USD. Jadi tidak hanya ETH USD, tapi banyak sekali Oracle. Kemudian dia juga menyuplai ke banyak jaringan, ke banyak blockchain. Kalau kita lihat di sini juga ada Arbitrum, ada BNB Chain, ada Ethereum, Polygon, dan dalam bentuk kripto atau dalam bentuk fiat. Gitu ya. Jadi quote-nya bisa kripto, misalnya BTC ETH, atau quote-nya dalam bentuk fiat, misalnya BTC USD. Nah, kita sudah berdiskusi soal deviation threshold, heartbeat-nya berapa, kemudian asset class-nya apa. Gitu. Nah, ada komponen gitu ya. Jadi kalau di price feed ada komponennya, ada consumer. Nah, ini adalah smart contract yang menggunakan chaining data feeds untuk mengkonsumsi aggregated data. Jadi datanya yang sudah diagregat atau hasil akhir dari data yang disusun oleh DON tadi itu akan dikonsumsi oleh si consumer tadi. Nah, kalau yang terbaru dia harus mengimplementasikan agregator V3 interface. Ini yang paling baru. Kemudian fungsi yang dipanggil adalah latest round data. Kemudian ada proxy, ada on-chain proxy. Nah, itu menunjuk ke agregator untuk data tertentu. Jadi dia masuk ke proxy dulu baru ke data feed-nya. Nah, kemudian ada agregator gitu ya. Jadi kontrak yang menerima data. Karena kan tadi DON itu harus ada agregatornya itu kan. Jadi diagregasi ke dalam dari jaringan Oracle, kemudian diagregasi oleh agregator. Jadi update-nya berdasarkan deviation threshold atau heartbeat yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, video ini cukup singkat gitu ya soal price feed, terutama price feed-nya Chainlink, Oracle-nya Chainlink, yang memang kalau kita tidak bisa bandingkan Chainlink dengan yang lain, karena kalau Chainlink kan ada DON, Decentralized Oracle Network, tapi bukan berarti DON ini ada di Oracle lain. Oracle ini juga tidak terbatas pada price feed, tapi juga banyak hal yang bisa kita implementasikan dengan menggunakan Oracle, misalnya cuaca gitu ya, misalnya suhu ruangan atau suhu udara gitu ya. Itu bisa semuanya menggunakan Oracle.
Tapi ya tentu saja tergantung dari apakah ada konsumennya atau tidak gitu ya. Nah, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.